Negara-negara terkecil di dunia bukanlah tempat Anda mengharapkan misteri terbesar bersembunyi. Namun, disinilah mereka, titik-titik kecil di peta, begitu kecil sehingga Anda bisa melintasinya dalam satu sore, tetapi masing-masing menyimpan cerita yang jauh lebih besar daripada batas-batasnya. Bayangkan garis pantai yang berakhir, bahkan sebelum langkah kaki Anda menghangatkan pasir. Sebuah ibu kota yang bisa Anda seberangi sebelum kopi Anda dingin. Atau sebuah negara di mana setiap jalan terasa seperti akses di balik panggung menuju rahasia yang telah dilupakan dunia. Tempat-tempat ini adalah dunia mini. Sejarah yang dipadatkan, budaya yang terkonsentrasi, dan kontradiksi yang terbungkus dalam keheningan. Hari ini kita akan menyelami 10 negara terkecil di dunia, rapuh, kaya, terancam punah, kuat, atau sekadar tidak dapat dijelaskan. Kecil dalam luas daratan, besar dalam signifikansi. Bersiaplah untuk perjalanan di mana logika membengkok, skala menipu, dan ukuran tidak berarti apa-apa. Selamat datang di kerajaan mikro tersembunyi di planet kita. Mari kita mulai. Kota Vatikan, negara terkecil di bumi yang memerintah kekuatan yang tidak dapat ditampung oleh batas apapun. Kota Vatikan begitu kecil sehingga Anda bisa menelusuri seluruh batasnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Namun, pengaruhnya membentang melintasi benua, bahasa, dan peradaban. Negara kota ini hanya sepotong kecil di jantung Roma, terasa kurang seperti sebuah negara dan lebih seperti arsip hidup sejarah spiritual umat manusia. Berjalan melalui jalan-jalan sempitnya seperti memasuki dunia yang terkompresi di bawah beban simbolis yang jauh lebih besar daripada ukuran fisiknya. Setiap batu seolah membisikkan rahasia. Setiap lukisan dinding memancarkan momen yang dicuri dari waktu, dan setiap koridor terasa seperti menyembunyikan gema keputusan yang pernah membentuk kekaisaran. Meskipun luasnya kurang dari 1 mil persegi, Kota Vatikan menyimpan harta artistik yang tak tertandingi oleh tempat lain di bumi. Kapel Sistina saja memiliki daya tarik budaya yang cukup untuk mengalahkan seluruh negara. Langit-langitnya dilukis dengan cerita-cerita yang telah membimbing jutaan orang lintas generasi. Dan di balik pintu tertutup, jauh di dalam arsip yang tersegel selama berabad-abad, tersembunyi dokumen-dokumen yang mampu menulis ulang apa yang kita kira kita ketahui tentang sejarah dunia. Namun, mungkin paradoks terbesar adalah ini. Sebuah kota yang begitu kecil, sehingga sepenuhnya bergantung pada dunia luar untuk makanan, air, dan bahkan pasokan dasar. Namun tetap menjadi markas salah satu institusi keagamaan paling berpengaruh yang pernah ada. Di negara mini ini, skala menjadi tidak relevan. Otoritas diukur bukan dari luas tanah, melainkan dari keyakinan, warisan, dan daya tarik iman yang abadi. Monaco, sebuah negara seukuran lingkungan, tetapi dibangun untuk orang terkaya di bumi. Monaco adalah negara yang begitu kecil, sehingga Anda bisa berjalan dari satu ujung ke ujung lainnya dalam waktu kurang dari 1 sore, namun berkilau lebih terang daripada seluruh benua. Di sini, kemewahan bukanlah gaya hidup, melainkan atmosfer. Setiap jalan terasa seperti karpet merah yang digelar secara permanen. Setiap balkon menghadap ke lautan kapal pesiar bernilai miliaran dolar, dan setiap malam bersinar dengan ritme kekayaan yang berdenyut melalui negara yang lebih kecil dari banyak pusat perbelanjaan. Ini adalah paradoks utama, kekayaan ekstrem yang dikompresi ke dalam ruang sekecil mungkin. Distrik paling terkenal di Monaco, Monte Carlo, secara praktis adalah simbol kemewahan global. Kasinonya yang berlimpah emas dan sejarah telah menarik tokoh-tokoh paling berkuasa di dunia selama lebih dari 1 abad. Mobil Formula 1 menderu melalui jalan-jalan sempitnya dengan kecepatan tinggi, melaju melewati bangunan-bangunan yang begitu dekat sehingga Anda hampir bisa menyentuhnya.
Dan tetap saja, meskipun ukurannya mikroskopis, Monaco mempertahankan salah satu harapan hidup tertinggi di bumi, bukti kenyamanan yang tenang dan dirancang dengan cermat yang tersembunyi di balik kemewahan. Namun, di balik permukaan tersembunyi, kebenaran yang lebih aneh. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tinggal di sini yang benar-benar warga negara. Sisanya adalah penduduk kaya yang tertarik oleh kebijakan pajak yang terasa hampir tidak nyata. Monaco adalah benteng hak istimewa finansial, dipertahankan bukan oleh tembok, melainkan oleh eksklusivitas. Masuklah ke dalam batas-batasnya, dan Anda memasuki dunia yang dirancang untuk segelintir orang, dibangun di atas tanah reklamasi dari laut, diukur dalam meter tetapi bernilai jutaan. Nauru, pulau kecil yang berubah dari terkaya menjadi reruntuhan dalam satu masa hidup manusia. Nauru adalah negara yang begitu kecil sehingga Anda bisa mengelilinginya dengan berjalan kaki hanya dalam beberapa jam. Namun, kisahnya adalah salah satu kenaikan dan keruntuhan ekonomi paling dramatis yang pernah tercatat. Bayangkan sebuah pulau yang nyaris tidak terlihat di peta, titik terpencil di Pasifik, tiba-tiba menjadi salah satu negara terkaya di bumi. Bukan karena minyak, bukan karena emas, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih aneh, kotoran burung. Selama beberapa dekade, Nauru berada di atas gunung fosfat yang begitu berharga, sehingga uang mengalir masuk lebih cepat daripada yang bisa diserap pulau itu. Pada tahun 80-an, setiap warga negara Nauru menikmati kemewahan yang langka, bahkan di negara-negara kaya. Mobil impor, liburan ke luar negeri, layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, hidup terasa tanpa usaha. Namun zaman keemasan ini menyembunyikan bom waktu yang senyap. Ketika fosfat habis, ekonomi runtuh. Tambang-tambang itu meninggalkan lanskap yang rusak dan bergerigi yang menghancurkan sebagian besar lahan yang dapat digunakan di pulau itu. Sebuah negara yang pernah hidup dalam kelimpahan tiba-tiba menghadapi pengangguran, utang, dan keruntuhan lingkungan. Hari ini, Nauru berdiri sebagai paradoks yang menghantui. Sebuah negara yang begitu kecil sehingga terasa seperti desa, pernah kaya raya tak terbayangkan, kini berjuang untuk menemukan kembali dirinya di tanah yang terlihat hampir seperti bulan. Banyak daerah tidak dapat dihuni. Naiknya permukaan laut mengancam pantainya, dan rakyatnya membawa kenangan akan kemakmuran yang lenyap hampir dalam semalam. Nauru adalah pengingat bahwa bahkan negara-negara terkecil pun dapat menyimpan peringatan terbesar seluruh dunia yang direduksi menjadi cincin pantai yang rapuh mengelilingi hati yang berongga. Tuvalu, surga kecil yang perlahan dihapus lautan dari peta. Tuvalu adalah negara yang begitu kecil, begitu rapuh, sehingga Anda bisa berjalan dari satu ujung pulau ke ujung lainnya sebelum matahari mencapai titik tertingginya. Namun, yang membuat Tuvalu luar biasa bukanlah ukurannya, melainkan kerapuhannya. Negara ini yang mengapung tenang di jantung Pasifik adalah salah satu negara dengan dataran terendah di bumi. Setiap pasang, setiap badai, setiap pergeseran di lautan terasa seperti negosiasi dengan keberadaan itu sendiri. Di sini, daratan dan laut berada dalam percakapan konstan dan batas di antara keduanya semakin menipis setiap tahun. Kehidupan di Tuvalu tenang, hampir seperti mimpi. Desa-desa terletak di sepanjang bentangan tanah yang sempit, di mana suara laut dapat terdengar dari setiap rumah. Anak-anak bermain tanpa alas kaki di pasir karang, nelayan meluncur ke air Pirus saat matahari terbit, dan malam-malam dipenuhi dengan nyanyian komunal yang bergema di udara hangat. Namun, di balik ritme damai ini tersembunyi kebenaran yang sulit dihadapi dunia. Tuvalu sedang menghilang. Kenaikan permukaan laut telah menelan sebagian garis pantai. Air banjir merembes ke dalam rumah saat pasang tinggi, dan pasokan air tawar semakin rapuh.
Namun terlepas dari ancaman itu, rakyat Tuvalu tetap tangguh. Mereka melindungi tradisi, bahasa, cara hidup mereka yang lambat dan harmonis, bertekad untuk tidak hanya didefinisikan oleh bahaya di sekitar mereka. Di negara kecil ini, setiap momen terasa seperti perlawanan terhadap waktu, terhadap alam, dan terhadap kemungkinan menjadi negara pertama yang sepenuhnya hilang di telan laut. Tuvalu adalah surga, ya, tetapi surga yang terkepung. San Marino, republik kuno yang begitu kecil, sehingga Anda mungkin melewatkannya, namun lebih tua dari kebanyakan negara di bumi. San Marino adalah negara yang sangat kecil, sehingga seorang pelancong yang gigih dapat berjalan melintasinya dalam satu sore. Namun ia membawa sejarah yang lebih dalam dan lebih tua daripada hampir setiap negara modern di sekitarnya. Bertengger tinggi di lereng Gunung Titano yang terjal, Republik Mini ini tampak seperti diukir langsung dari legenda abad pertengahan. Menara batu menjulang di atas awan yang berputar-putar, ganggang sempit berkelok-kelok di antara tembok benteng, dan angin membawa gema masa lalu yang menolak untuk memudar selama lebih dari 1.700 tahun. Ini adalah paradoks yang terlihat jelas, sebuah negara yang sangat kecil dalam ukuran, namun raksasa dalam warisan. Didirikan pada awal abad keempat, San Marino dengan bangga mengklaim sebagai republik tertua yang masih bertahan di dunia. Sementara kekaisaran bangkit dan runtuh di sekitarnya, Romawi, Bizantium, Prancis, Austro-Hungaria, negara kecil ini tetap utuh, dijaga bukan oleh pasukan, tetapi oleh diplomasi, geografi, dan semangat kemerdekaan yang keras kepala. Perbatasannya hampir tidak berubah selama berabad-abad, dan bentuk pemerintahannya tetap sangat konsisten. Hanya sedikit tempat yang dapat mengatakan bahwa mereka telah bertahan dalam sejarah hanya dengan menahannya. Berjalan melalui San Marino terasa seperti melangkah ke dalam kapsul waktu. Tidak ada jalan raya yang luas, tidak ada cakrawala yang memukau, hanya alun-alun yang tenang, kapel kuno, dan pemandangan puncak bukit yang membentang melintasi Italia seperti permadani yang dilukis. Kehidupan bergerak lambat di sini sangat kontras dengan hiruk-pikuk dunia luar. Dan itu mungkin rahasia terbesar negara ini. San Marino telah melestarikan apa yang banyak orang lain telah lama hilang, rasa kesinambungan, identitas, rasa memiliki pada sebuah cerita yang dimulai jauh sebelum Anda tiba. Liechtenstein, kerajaan Alpin kecil, di mana kedamaian begitu dalam, bahkan tentara pun tersesat. Liechtenstein adalah negara yang sangat kecil, sehingga Anda bisa berjalan melintasinya dalam satu hari, namun terasa seperti dunia yang terlindungi sempurna, yang tersembunyi di dalam pegunungan Alpen. Dengan hanya segelintir kota dan desa, seluruh negara ini terletak dengan tenang di antara Swiss dan Austria, begitu tenang, bahkan sehingga sebagian besar pelancong bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah memasuki negara baru. Namun, di balik permukaan yang tenang ini terletak salah satu kisah nasional paling aneh di Eropa. Meskipun ukurannya mini, Liechtenstein sangat kaya. Ekonominya dibangun di atas manufaktur presisi, rekayasa khusus, dan sektor keuangan yang dikenal karena stabilitasnya. Rumah-rumah terlihat rapi, jalan-jalan tampak baru dicat, dan kehidupan bergerak dengan ritme yang stabil dari tempat yang telah menyempurnakan seni ketertiban. Ini adalah negara di mana kejahatan hampir tidak ada, di mana alam terasa tidak tersentuh, dan di mana kehidupan modern berpadu mulus dengan tradisi pegunungan. Namun, paradoksnya yang paling mencengangkan adalah sejarahnya dengan invasi yang tidak disengaja. Liechtenstein tidak memiliki tentara tetap, melainkan mengandalkan diplomasi dan geografi untuk perlindungan. Pada tahun 1976, selama sesi pelatihan rutin,
Tentara Swiss secara tidak sengaja masuk ke Liechtenstein tanpa menyadari bahwa mereka telah melintasi perbatasan. Invasi itu berakhir dengan permintaan maaf dan tawa. Bahkan sebelumnya, sebuah patroli militer kecil pulang dengan seorang rekrutan tambahan, seorang pria Italia yang hanya bergabung dengan mereka dalam perjalanan pulang. Kisah-kisah ini bukan hanya keingintahuan. Mereka mengungkapkan esensi Liechtenstein, sebuah negara damai di mana bahkan kesalahan militer menjadi kisah persahabatan. Mungkin kecil, tetapi ia berdiri sebagai pengingat yang tenang bahwa harmoni bisa lebih kuat daripada benteng manapun. Kepulauan Marshall, sebuah negara pulau kecil yang selamanya ditandai oleh bom yang mengguncang dunia. Kepulauan Marshall membentang melintasi Pasifik sebagai rantai atol sempit yang sangat kecil, sehingga Anda bisa berjalan melintasi banyak di antaranya dalam hitungan menit. Tenang, terpencil, dan sangat indah, pulau-pulau ini tampak seperti definisi surga. Laguna Pirus, pasir putih, siluet palem bergoyang dalam angin hangat. Namun di balik permukaan yang tenang ini terletak salah satu babak paling gelap dan paling menghantui dalam sejarah modern. Pada pertengahan abad ke-20, Kepulauan Marshall menjadi tempat uji coba untuk beberapa senjata nuklir paling kuat yang pernah dibuat. Seluruh komunitas direlokasi, atol diubah menjadi zona ledakan, dan ledakan menerangi langit dengan kekuatan yang mengguncang lautan itu sendiri. Uji coba Castle Bravo yang terkenal begitu kuat sehingga meninggalkan kawah yang terlihat dari luar angkasa. Bagi masyarakat Kepulauan Marshall, dampaknya sangat menghancurkan. Keracunan radiasi, pasokan makanan yang terkontaminasi, dan konsekuensi kesehatan jangka panjang yang masih terasa hingga saat ini. Namun, yang membuat negara ini begitu paradoks adalah kontras antara skala fisiknya yang kecil dan dampak historisnya yang besar. Hanya sedikit negara dengan ukuran sekecil itu yang memainkan peran dalam peristiwa yang mengubah politik global dan strategi militer selamanya. Dan meskipun ada trauma, kehidupan terus berlanjut di sini dengan ketahanan yang luar biasa. Anak-anak bermain di tepi pantai, nelayan masih menebar jaring mereka, dan komunitas menjalankan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kepulauan Marshall mungkin kecil, tetapi kisahnya sangat besar. Pengingat yang mengganggu bahwa bahkan tempat-tempat paling damai pun dapat menjadi panggung bagi kekuatan paling dahsyat umat manusia. Saint Kitts dan Nevis, dua pulau kecil yang pernah diperebutkan, seperti harta karun oleh kekaisaran terbesar di dunia. Saint Kitts dan Nevis mungkin terlihat seperti dua titik hijau yang damai di Laut Karibia. Tetapi ukurannya yang kecil menyembunyikan sejarah yang jauh lebih besar dan jauh lebih bergejolak daripada yang disadari kebanyakan orang. Pulau-pulau ini sangat padat sehingga Anda dapat mengelilinginya dalam waktu kurang dari sehari. Namun, selama berabad-abad, mereka adalah beberapa bagian tanah paling berharga di dunia baru. Mengapa? Karena gula pernah berarti kekuasaan, dan pulau-pulau kecil ini memproduksinya dalam jumlah yang membuat kekaisaran bertabrakan seperti raksasa. Selama abad ke-17 dan ke-18, Saint Kitts dan Nevis menjadi medan pertempuran ambisi Eropa. Inggris dan Prancis bertempur tanpa henti untuk menguasai, membangun benteng di puncak gunung, menembakkan meriam, melintasi teluk sempit, dan memperlakukan pulau-pulau itu seperti piala yang tak ternilai. Fort George, Brimstone Hill, dan perkebunan tua masih berdiri hingga saat ini. Pengingat bisu akan masa ketika negara-negara mini ini membentuk perdagangan global. Namun paradoks Saint Kitts dan Nevis tidak berakhir dengan sejarahnya. Hari ini, pulau-pulau ini dikenal karena pantai yang tenang, hutan tropis, dan gaya hidup santai
yang sama sekali bertentangan dengan kekerasan yang pernah melanda mereka. Kapal pesiar meluncur ke pelabuhan tempat kapal perang pernah berlabuh, dan pengunjung menyeruput air kelapa di pasir tempat tentara pernah berbaris. Meskipun jejaknya kecil, Saint Kitts dan Nevis membawa warisan yang diukir oleh benua, dibentuk oleh gula, dan dilunakkan oleh waktu. Dua pulau kecil yang pernah diperebutkan seperti emas, kini menawarkan kedamaian kepada dunia alih-alih konflik. Andorra, negara mikro pegunungan yang bertahan dengan menyeimbangkan diri di antara dua raksasa. Andorra begitu kecil dan tersembunyi di pegunungan Pyrenees, sehingga banyak pelancong melewatinya begitu saja tanpa menyadari bahwa ada sebuah negara utuh yang terletak di antara Prancis dan Spanyol. Namun, kerajaan kecil ini yang terletak di hutan dan lembah berkembang pesat dengan struktur politik yang begitu tidak biasa, sehingga hampir mustahil di luar dongeng. Andorra adalah salah satu dari sedikit negara di bumi yang diperintah oleh dua pangeran bersama, satu dari Prancis, satu dari Spanyol, yang keduanya tidak benar-benar tinggal di sana. Ini adalah negara yang didefinisikan oleh keseimbangan, diplomasi, dan kemampuan mengejutkan untuk tetap independen meskipun ukurannya mikroskopis. Berjalan melalui Andorra terasa seperti melangkah ke dunia yang diukir dari batu dan salju. Desa-desa menempel di lereng gunung, sungai membelah lembah sempit, dan gereja-gereja kuno berdiri tenang di bawah langit alpin yang cerah. Di musim dingin, negara ini menjadi surga bagi para pemain ski. Di musim panas, para pendaki mendaki puncak hijau dengan pemandangan yang membentang melintasi dua negara sekaligus. Pariwisata adalah urat nadi Andorra, menarik jutaan pengunjung setiap tahun, menakjubkan untuk tempat sekecil itu yang bisa Anda lintasi dalam satu hari. Namun fitur Andorra yang paling paradoks adalah bagaimana kehidupan modern berpadu mulus dengan isolasi. Pusat perbelanjaan kelas atas berdiri di samping rumah-rumah batu abad pertengahan. Bisnis internasional beroperasi di negara dengan penduduk yang hampir tidak mencapai 80.000. Dan meskipun kecil, Andorra mempertahankan salah satu harapan hidup tertinggi di dunia. Ini adalah negara yang dibangun di atas kontras, terpencil namun ramai, kuno namun modern, kecil namun secara mengejutkan berpengaruh. Dan di jantung pegunungan, negara mini ini terus berkembang dengan melakukan apa yang sering gagal dilakukan oleh negara-negara besar, menjaga keseimbangan sempurna. Seychelles, surga pulau kecil yang begitu sempurna. Rasanya seperti rahasia terakhir alam. Seychelles adalah negara yang begitu kecil dan tersebar, sehingga banyak pulaunya dapat dilintasi dengan berjalan kaki dalam waktu kurang dari 1 jam. Tetapi, apa yang dikandungnya terasa hampir tidak nyata. Mengambang di Samudra Hindia, seperti permata yang jatuh ke air Pirus, pulau-pulau Seychelles sering digambarkan sebagai surga yang menjadi fisik. Batu-batu granit raksasa yang dibentuk oleh waktu, pantai-pantai yang begitu putih hingga bersinar di bawah matahari, dan hutan-hutan yang hidup dengan spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi, semuanya terasa terlalu sempurna, seolah-olah alam menyembunyikan karya terbaiknya di fragmen-fragmen tanah kecil ini. Meskipun ukurannya kecil, Seychelles memiliki signifikansi ekologis yang jauh melampaui batas-batasnya. Beberapa hewan paling langka di planet ini hidup di sini, termasuk kura-kura raksasa Aldabra dan burung beo hitam. Seluruh pulau dilindungi sebagai cagar alam, memungkinkan kehidupan berkembang dengan cara yang terasa hampir prasejarah. Berjalan melalui Vallée de Mai, rumah bagi pohon kelapa Coco de Mer yang legendaris, terasa seperti melangkah ke dunia kuno yang tidak tersentuh oleh umat manusia. Namun paradoks terbesar negara ini adalah isolasinya. Meskipun terpencil dan berpenduduk jarang,
Seychelles juga merupakan salah satu tujuan wisata paling mewah di planet ini. Resor bintang 5 menjulang dari pantai-pantai yang tenang. Miliarder menambatkan kapal pesiar mereka di teluk-teluk tersembunyi, dan pasangan bulan madu tiba mencari pelarian yang sempurna. Ini adalah tempat di mana alam liar yang tak tersentuh bertemu dengan eksklusivitas ekstrim, perpaduan langka yang hanya bisa dipertahankan oleh segelintir negara. Seychelles mungkin kecil, tetapi keindahannya luar biasa. Sebuah negara yang terasa kurang seperti sebuah bangsa dan lebih seperti rahasia yang telah disimpan bumi, menunggu mata yang tepat untuk menemukannya. 10 negara kecil ini membuktikan satu hal. Ukuran sebuah negara tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kisahnya. Kota Vatikan memengaruhi jutaan orang meskipun batas-batasnya mini. Monaco memadatkan kekayaan luar biasa ke dalam jejak yang lebih kecil dari sebuah lingkungan. Nauru bangkit dan runtuh dalam satu generasi. Tuvalu melawan kenaikan permukaan laut. Dan tempat-tempat seperti Andorra, Liechtenstein, dan Seychelles menunjukkan bagaimana keindahan, kedamaian, dan ketahanan dapat berkembang di ruang terkecil di bumi. Setiap negara mikro ini meninggalkan kesan yang kuat, unik, mengejutkan, tak terlupakan. Mereka mengingatkan kita bahwa bahkan tempat terkecil pun dapat membentuk kembali sejarah, melindungi budaya langka, atau menyimpan rahasia yang mudah diabaikan dunia. Negara kecil mana yang paling membuat Anda takjub? Jika Anda menikmati perjalanan ini, tekan suka, berlangganan, bunyikan lonceng, dan bagikan video ini.